Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ica Desrayana akan mempresentasikan progres penelitian saya yang sudah saya lakukan dengan judul uji total fenolik dan aktivitas antioksidan ekstrak akar tanaman kumis kucing. Nah, tahapan penelitian yang sudah saya lakukan, yang pertama ada pengumpulan sampel akar kumis kucing, yang kedua ada proses ekstraksi sampel akar kumis kucing dengan metode maserasi. Alat dan bahan yang digunakan sampai tahap ini yaitu untuk alatnya ada wadah maserasi, gelas ukur, batang pengaduk, corong, dan oven. Kemudian untuk bahan yang digunakan sampai tahap ini yaitu akar kumis kucing, kertas saring Wattmann nomor 1, dan dua pelarut yang saya gunakan. Yang pertama ada metanol 98% dan etanol 96%. Waktu sebelum semprot saya kan menggunakan satu pelarut ya, metanol 98%. Tetapi pada saat semprot dikasih saran oleh penguji bahwa bisa menggunakan berbagai variasi pelarut, bisa pakai etanol dan atau pelarut lainnya. Jadi saya di sini menggunakan pelarut metanol dan etanol. Kemudian untuk tahap pengumpulan sampel, yang pertama ada proses pengambilan sampel. Jadi tanaman kumis kucing ini kita ambil akar kumis kucingnya. Lalu setelah akar kumis kucing kita ambil, kita pilah. Karena akar kumis kucing ini kan ada yang nempel juga sama batangnya, jadi dipisahin. Kemudian kita bersihkan dan kita cuci sampai bersih. Lalu setelah itu kita keringkan di oven di suhu 60 sampai 70 derajat Celcius. Itu waktunya sekitar 20 sampai 30 menit sampai dia kering banget. Kemudian setelah kering, akar kumis kucing ini kita haluskan dengan blender sampai jadi bubuk. Nah, bubuk akar kumis kucing ini baru siap untuk dimaserasi. Lalu ada tahap ekstrak sampel dengan metode maserasi. Jadi, sampel yang sudah halus kita timbang. Lalu kita masukkan ke wadah maserasi. Nah, di sini kita menyiapkan dua karena menggunakan pelarut yang berbeda, yaitu satu metanol, dua etanol. Kemudian saat sampel sudah dimasukkan ke wadah, kita itu kan sampelnya sekitar masing-masing 35 gram sampel. Kemudian kita tambahkan 350 ml pelarut. Nah, itu perbandingannya sekitar 1:10. Jadi sampai sampelnya itu terendam semua di wadah. Lalu setelah sampel terendam semua, baru kita bungkus dengan plastik atau kain yang gelap, kemudian kita taruh di tempat gelap supaya terhindar dari sinar matahari dan ditempatkan di suhu kamar. Lalu lakukan maserasi selama 3 kali 24 jam dengan pengadukan tiap 12 jam. Jadi tiap 12 jam sekali kita aduk. Kemudian setelah 3 kali 24 jam, sampel disaring dan didapatlah hasil filtrat. Nah, hasil filtrat ini baru kita lanjut ke proses evaporasi sampai didapat ekstrak kumis kucingnya. Lalu rencana penelitian ke depannya yaitu pertama ada evaporasi. Jadi hasil filtrat tadi kita evaporasi dengan rotary evaporator. Nah, untuk prosesnya sendiri saya lakukan di PT Timah Industri. Lalu yang kedua ada analisa total fenolik. Nah, analisa total fenolik ini ada standar dan pakai sampel. Kalau standar itu menggunakan asam galas, sedangkan sampel itu dari ekstrak akar sendiri, dan itu pakai instrumen spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang maksimal 750 nanometer. Kemudian ada analisa aktivitas antioksidan, yaitu menggunakan larutan DPPH dengan instrumen spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 516 nanometer. Tapi pada saat aktivitas antioksidan, untuk standarnya sendiri saya menggunakan asam askorbat. Lalu ada analisis data, perhitungan, dan juga laporan untuk rencana ke depannya. Lalu
Kendala penelitian sampai tahap ini ada dua, yaitu proses pengumpulan sampel. Jadi pada saat pengambilan sampel, akar kumis kucing ini kan dia dekatan sama batang ya, jadi nempel gitu di batang. Jadi itu harus dipilah-pilah. Nah, pada saat proses pemilahan itu ternyata yang didapat cuma sedikit. Dari 600-700 gram sampel basah, ternyata cuma dapat 130 gram sampel doang. Sedangkan itu belum dikeringkan. Nah, pada saat pengeringan, setelah dikeringkan itu cuma dapat 74 gram sampel. Nah, ini kan saya menggunakan dua pelarut. Jadi masing-masing sampel saya timbang 35 gram. Jadi apa ya, nggak bisa diprediksi gitu, karena perkiraan saya itu bisa capai 100 sampai 200 gram, tapi ternyata jauh di bawah itu, hanya dapat 74 gram sampel saja. Kemudian kendala penelitian yang kedua itu pada saat proses pengeringan. Jadi sebelum menggunakan oven, saya menggunakan pakai sinar matahari untuk proses pengeringan. Tetapi pada saat proses pengeringan, ternyata akarnya kan ada akar halus. Nah, akar halus ini pada terbang sehingga mengurangi jumlah bobot itu. Jadi saya langsung aja menggunakan oven supaya hasilnya juga lebih akurat ya, lebih kering banget gitu. Lalu oke, sekian presentasi dari progres penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.